أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita berikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Agung. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah memperjalankan manusia di atas permukaan bumi dengan ilmu atau dengan dirinya. Tubuh manusia adalah zat. Tubuh manusia tanah. Seperti besi. Besi itu ada yang bengkok. Untuk meluruskan yang bengkok itu dibutuhkan ilmu. Dibutuhkan cara, teknik untuk meluruskan yang bengkok. Atau artinya dibutuhkan Allah untuk meluruskan itu. Allah itu adalah sebuah ilmu. Jadi manusia berjalan di atas permukaan bumi itu dengan Allah atau dengan ilmu. Untuk apa? Tentu untuk meluruskan pertumbuhan jiwa raganya, meluruskan pertumbuhan jasmani rohani, meluruskan pembentukannya menjadi manusia. Berhasil dia penciptaannya menjadi manusia sempurna, berhasil. Tetapi kalau menyimpang bagaimana? Kalau menyimpang, tentu dia jadi binatang jadinya. Atau berperangai binatang. Itu kalau menyimpang. Jadi dengan Allah, penciptaan itu diluruskan. Sehingga penciptaan kita berhasil jadi manusia sempurna. Allah itu ilmu. Ilmu itu
berada di langit dan di bumi, meliputi langit dan bumi. Meliputi seluruhnya. Itu. Ya. Contohnya saja. Ya. Berada kita di daerah panas. Ya, panas itu melemahkan tubuh kita itu. Berada kita di daerah dingin. Dingin itu membekukan tubuh kita. Itu ilmu. Pengetahuan. Ya. Kalau badan kita lemah tentu ya kekuatan kita menurun. Nah itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau badan kita membeku, kita kedinginan, tentu susah untuk melakukan sesuatu. Bagaimana ilmunya? Tentu ilmunya kita berada di tengah-tengah. Kita berdiri antara panas dan dingin. Kita berdiri di tengah-tengah antara panas dan dingin. Ya, sehingga badan kita tidak terlalu panas dan tidak pula terlalu dingin. Badan kita tidak melemah dan tidak pula membeku. Itu kalau kita berdiri di tengah-tengah. Itu akibat, hukum sebab akibat. Itu ilmu. Itu. Ya. Langit dan bumi dipenuhi oleh ilmu. Contoh, berdiri kita di sebelah gunung. Badan kita terangkat. Atau hubungan antara tubuh kita dengan gunung itu mengangkat tubuh kita, menegakkan tulang-tulang kita, menegakkan semangat kita, kekuatan kita. Itu, itu hukum isu akibat. Tetapi kalau menjauh kita dari gunung, terlalu jauh, atau di daerah itu tidak ada gunung, itu tubuh kita itu jatuh, tidak terangkat. Semangat kita itu tidak terangkat, tidak tegak, kekuatan kita. Itu ilmu. Kenapa ada? Kalau kita mempelajari langit dan bumi, ilmu itu keluar. Al-Quran mengatakan, pikirkanlah tanda-tanda yang ada di langit dan di bumi. Perhatikan langit dan bumi. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Dengan itu kita mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan itu kita butuhkan untuk memperbaiki diri, meluruskan diri, untuk menyempurnakan pembangunan jiwa raga kita. Kita membutuhkan pengetahuan, ilmu. Dengan itu kita dibentuk. Dengan ilmu, dengan pengetahuan. Atau dikatakan dengan Allah, diri kita dibentuk. Atau Allah itu yang membentuk jiwa raga kita. Jadi, Allah membentuk jiwa raga kita. Itu sama artinya ilmu itu yang membentuk jiwa raga kita. Yang membangun diri kita. Apabila kita mengamalkan ilmu itu. Itu. Itu proses. Benar. Hukum sebab akibat. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui
tidak mengetahui persoalan ini. Jangankan manusia biasa, Nabi dan Rasul saja itu tidak tahu. Muhammad Rasulullah saja tidak mengetahui persoalan ini. Kebanyakan manusia menduga-duga hukum sewajiban, menduga-duga tentang proses yang terjadi pada dirinya, menduga-duga tentang pekerjaan Allah. Kebanyakan manusia menduga-duga, padahal semuanya itu dengan ilmu, dengan perhitungan, ada dasar hukumnya, ada alasannya. Itu setiap kejadian, setiap perubahan, setiap pembentukan jiwa raga, itu ada dasar hukumnya, ada ilmu yang membawa manusia ke dalam perubahan dirinya. Kan nampak ada, tidak bisa diduga-duga. Itu deh, diduga salat sunat kita dapat ini, dapat itu. Tambah lagi salat sunatnya, tambah banyak yang dapat. Entah apa yang dapat. Itu kan menduga-duga. Padahal segala sesuatu mengalir dengan ilmu. Seperti angin bergerak dari barat ke timur, itu dengan ilmu, dengan perhitungan, dengan dasar hukum. Tidak bisa menduga-duga. Rezeki itu sampai ke tangan kita, itu dengan ilmu. Apa ilmunya? Menanam kita, menanam biji-bijian, tumbuh, berbatang, bercabang, beranting, berdaun, berbunga, kemudian berbuah. Dapat buahnya. Itu ilmu, itu cara untuk mendapatkan rezeki. Bisa buah itu turun dari langit itu? Tidak bisa. Buah itu munculnya itu pada pohonnya, batangnya. Langit itu bukan pohonnya itu. Buah itu keluarnya kan pada batang pohonnya. Itu. Di langit itu, di atas langit itu tidak ada pohon, tidak ada tanaman. Mana ada buah-buahan di situ? Tidak ada buah-buahan di situ. Kalau kita berdoa minta buah, apakah turun dari langit? Tidak. Tidak ada buah di langit itu. Apakah buah-buahan? Apakah uang? Apakah emas? Macam-macam. Itu tidak turun dari langit. Tetapi langit itu mengatur rezeki manusia. Yang mengatur itu bintang-bintang. Bintang itu bergerak-gerak. Ada bintang yang maju, ada yang mundur, ada yang muncul, ada yang hilang, tenggelam, macam-macam. Bintang itu bergerak. Pergerakan bintang-bintang itu mempengaruhi pergerakan bumi. Pergerakan bintang-bintang itu menyebabkan bumi bereaksi.
tanah bumi bereaksi. Nah, itu mendorong tumbuhnya gitulah proses. Nah, yang mampu mendorong tumbuhnya rezeki, buah-buahan, emas, macam-macam. Tuh. Jadi rezeki manusia diatur di langit. Itu maksudnya. Itu harus dipahami itu. Bukan turun dari langit. Rezeki itu keluar dari bumi. Tidak ada rezeki yang turun dari langit. Nah, ya, uang turun dari langit, tidak ada itu. Emas turun dari langit, tidak ada. Buah-buahan turun dari langit, tidak ada. Seluruhnya keluar dari bumi. Nah, langit itu cuma mengatur rezeki. Kapan rezeki dikeluarkan? Kapan buah-buahan itu, kapan pohon itu berbuah? Tuh, kapan emas itu tercipta, terbentuk dalam tanah? Itu deh, kapan hujan turun? Nah, langit mengatur itu. Itu sebabnya dikatakan rezeki manusia diatur di langit, ditentukan di langit. Itu ilmunya. Kalau tidak dipelajari tentu tidak tahu. Ya, selama ini kita menduga-duga. Kenapa itu? Jadi dengan ilmu urusan itu diselesaikan. Nah, ilmu itu Allah itu sendiri ya. Allah adalah sebuah ilmu. Pegangan bagi manusia, pegangan bagi makhluk. Allah itu ilmu yang jalan untuk membawa makhluk sampai pada tujuan. Nah, itu. Jadi apabila manusia melakukan perjalanan di atas permukaan bumi, itu dengan Allah. Dengan berpegang kepada Allah, berpegang kepada ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, bagaimana? Jalan kita bisa sesat. Tidak tahu ilmunya. Nah, itu. Ya. Contohnya kita melakukan perjalanan ke timur atau ke barat. Tidak tahu kita ilmunya. Tidak diketahui lah, pengetahuan kita kurang. Ya, ada apa di timur itu? Di daerah timur itu ada apa? Di daerah barat ada apa? Tidak tahu kita pengetahuan itu. Apakah di situ ada perampok? Atau, ya, kalau tidak tahu kita, tentu perjalanan kita masuk ke daerah perampok ya. Nah, itu. Ya. Nah, kita pergi ke daerah barat. Nah, misalkan saja di daerah barat itu ada binatang buas. Nah, kita tidak tahu. Nah, kita berjalan ke sana. Sampai di sana bertemu dengan binatang buas. Langsung dimakan. Nah, itu tidak tahu ilmunya. Jadi, ya, kita ingin mencari emas. Tidak tahu ilmunya. Yang dapat bukan emas. Lain pula yang dapat. Ya. Nah, jadi kalau kita bekerja, melakukan perjalanan, itu pegang ilmu itu. Ketahui ilmunya. Sebelum beramal. Sebelum bekerja. Sebelum berjalan. Al-Quran mengatakan, kerjakanlah apa-apa yang engkau ketahui. Nah, itu. Jangan kita mengerjakan sesuatu dalam keadaan bodoh. Tidak tahu apa-apa. Itu berbahaya. Sehingga Al-Quran mengatakan azab itu turun kepada orang-orang bodoh. Kesusahan itu turun kepada orang-orang bodoh. Tidak tahu apa-apa. Nah, itu dia. Kenapa ada?
manusia diselamatkan dengan ilmu. Orang-orang yang berilmu, yang mengetahui, dia selamat dari bahaya, selamat dari ancaman. Apa saja yang dia kerjakan, dia tahu akibatnya. Akibat baik, akibat buruk. Nah, untungnya, ruginya tahu dia. Sehingga dia terhindar dari bahaya. Nah, itu orang yang berilmu. Jadi tidak sama orang yang mengetahui dengan orang yang bodoh, tidak mengetahui. Itu berbeda. Al-Quran kan sering berbicara seperti itu. Tidak sama. Orang beriman dengan orang yang tidak beriman itu berbeda. Orang yang melakukan perjalanan dengan orang yang diam-diam saja, itu tidak sama. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu berbeda. Orang yang dapat melihat dengan orang yang tidak bisa melihat itu berbeda. Dan apabila kita melakukan perjalanan, melakukan sebuah perbuatan, beramal, itu berbeda akibatnya itu. Itu. Orang yang berilmu menjalankan amalan. Orang yang bodoh juga beramal. Itu berbeda akibatnya, itu tidak sama. Itu dia. Orang yang berilmu dia bekerja dengan pengetahuannya. Orang yang bodoh dia bekerja dengan kebodohannya. Itu hasilnya berbeda, buahnya berbeda. Akibatnya berbeda. Tidak sama. Jadi ilmu itu penting. Penting untuk mengarahkan perjalanan diri kita. Ilmu itu penting untuk membawa kita sampai kepada keselamatan diri. Ilmu itu penting untuk menghindari kita dari azab. Dari kesulitan, dari kesusahan. Allah adalah sebuah ilmu. Bersandar kepada Allah artinya berpegang kepada ilmu. Semakin luas ilmu kita, semakin tinggi, Allah itu makin dekat kepada kita. Keselamatan itu, itu semakin dekat dengan diri kita. Semakin tinggi ilmu kita, pengetahuan kita, semakin selamat diri kita. Itu yang harus dipahami. Sementara untuk mencapai, untuk mendapatkan ilmu itu tidak mudah. Ilmu itu banyak. Kita taunya apa? Kita taunya ilmu untuk salat. Bagaimana cara salat? Ilmu itu yang kita tahunya itu. Ilmu-ilmu yang lain kita tidak mengetahui. Tuh. Ilmu itu berfungsi untuk mengarahkan pertumbuhan manusia. Sehingga manusia berhasil menjadi manusia yang sempurna. Tetapi kalau kita tidak punya ilmu, ilmu kita kurang-kurang, pertumbuhan jiwa raga kita itu berbelok. Tidak lurus. Akibatnya penciptaan diri kita menjadi manusia sempurna itu gagal. Itu akibatnya. Jadi beramal itu dengan ilmu. Untuk apa ilmu? Untuk mengarahkan proses pertumbuhan.
proses pembentukan. Itu untuk mengarahkan itu. Tetapi kebanyakan kita beramal tanpa ilmu. Kadang-kadang ilmu kita kurang. Itu. Ada orang yang beramal dengan ilmu, tapi ilmunya itu pun tidak banyak. Sedikit pula. Jadi tidak penuh. Dia beramal dengan ilmu, tapi ilmunya sedikit. Tentu amalannya tidak sampai pada tujuan. Itu. Di situ kerugiannya. Jadi ilmu itu harus sempurna. Pengetahuan itu harus sempurna. Harus lengkap. Untuk membawa kita berhasil sampai pada tujuan. Itu dia. Jadi Allah itu sebuah ilmu yang membawa manusia menjadi orang yang selamat. Yang mengarahkan perjalanan manusia menjadi manusia sempurna. Itu Allah itu. Jadi manusia membutuhkan Allah, atau artinya manusia membutuhkan ilmu itu. Itu akan nampak. Itulah yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari. Jadi tidak mudah ini. Untuk mendapatkan pelajaran ini saja, ini kan sulit ini. Allah memberikan pengetahuan kepada saya, memberikan pelajaran petunjuk. Bagaimana caranya sehingga saya mendapatkan pelajaran petunjuk? Itu tidak mudah. Itu panjang prosesnya. Tidak bisa dengan satu malam saja. Tidak bisa itu. Al-Quran mengatakan, bacalah. Bacalah. Bangun di tengah malam, bacalah Al-Quran. Kami akan memasukkan ke dalam dadamu petunjuk pelajaran. Itu perlahan-lahan, sedikit demi sedikit dimasukkan. Tidak bisa satu malam. Ini ada pula orang yang mengatakan Imam Mahdi, Al-Mahdi. Allah memberikan petunjuk kepada dia hanya dalam satu malam. Padahal Al-Quran mengatakan kami masukkan ke dalam dadamu perkataan yang berat. Ilmu sedikit demi sedikit. Itu tidak bisa satu malam itu. Berbulan, bertahun gitu. Itu. Kita menduga-duga Allah memberikan petunjuk pelajaran kepada Al-Mahdi, Imam Mahdi hanya dalam satu malam saja itu. Tidak bisa. Semuanya ada prosesnya, panjang prosesnya. Jadi itu salah ada. Itu. Salah ada. Jadi saya mendapatkan pelajaran ini melalui proses yang panjang. Bukan satu malam, enggak. Itu deh. Akan nampak. Saya sampaikan kepada orang yang mendapatkan pelajaran itu
pengetahuan itu, petunjuk itu adalah saya. Tapi orang tidak percaya. Bagaimana caranya? Al-Mahdi itu yang dikatakan itu kan saya sebenarnya. Ada. Ya, kalau turun saya berceramah, nah, itu tidak kalah gitu. Ya. Turun saya berceramah dan berhadapan dengan manusia lain, orang-orang berilmu, tidak kalah saya. Saya punya dasar hukum yang kuat. Nah, jangankan orang biasa, Muhammad Rasulullah saja berhadapan-hadapan dengan saya, siapa yang menang, siapa yang kalah? Nah, itu. Nah, kan nampak. Ya. Nah, berhadapan-hadapan saya dengan Muhammad Rasulullah, berdebat. Nah, itu. Mengeluarkan pengetahuan masing-masing. Nah, siapa yang akan menang? Tentu orang yang menang adalah orang yang memiliki dasar hukum yang kuat, memiliki alasan, memiliki bukti-bukti di dalam perdebatan itu, dalam pembicaraan itu. Itu yang akan menang. Ya, bukan orang yang menduga-duga. Ini enggak. Kita beribadah itu dicampurkan dengan dugaan. Nah, itu salah. Beramal itu dengan ilmu, bertakwa dengan ilmu. Nah, kita amalan kita campurkan dengan dugaan. Nah, itu dikerjakan ini, ya, diduga dapat itu. Amalkan ini diduga dapat ini, dapat itu. Nah, itu. Jadi tidak murni. Beramal dengan ilmu, bertakwa dengan ilmu. Jangan dicampurkan dengan dugaan. Nah, kita menjadi orang bertakwa. Nah, kita orang bertakwa. Tetapi kita masih mempergunakan dugaan di dalam bertakwa. Itu bukan orang bertakwa. Orang yang bertakwa itu murni mempergunakan ilmu. Beramal itu dengan ilmu. Tidak dicampurkan dengan menduga-duga. Itu sebabnya kalau saya turun berhadapan dengan orang-orang pintar, para ahli agama, tidak kalah saya itu. Tidak akan kalah saya itu. Nah, itu. Kebanyakan umat Islam, dasar hukum yang dia pakai itu lemah. Perkataan Rasul yang dia jadikan dasar hukum. Perkataan itu bukan dasar hukum. Hadis itu bukan dasar hukum. Hadis itu menjelaskan, menerangkan. Dasar hukum yang sebenar-benarnya itu ada pada langit dan bumi. Ada dalam setiap proses. Ada pada zat, ada pada benda, ada pada tubuh. Ada pada gerak dan perbuatan. Dasar hukum yang sebenarnya ada di situ. Hadis itu bukan dasar hukum. Itu lemah itu. Hadis itu menerangkan, menjelaskan. Bukan penyebab terjadinya sesuatu. Apakah perkataan Rasul itu bisa merubah proses alam? Tidak bisa. Apakah perkataan Rasul bisa menggeser proses itu? Proses alam?
Tidak bisa. Apakah perkataan Rasul bisa mendorong terciptanya sesuatu? Mendorong tumbuhnya tanaman? Tidak bisa. Apakah perkataan Rasul itu bisa menurunkan bencana? Itu. Tidak bisa. Semuanya dengan ilmu, dengan proses. Ada sebab-sebabnya, ada dasar hukumnya. Perkataan Rasul itu bukan dasar hukum. Perkataan Rasul itu menjelaskan. Itu. Rasul itu manusia. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Itu. Setiap kejadian itu didorong oleh dasar hukum yang kuat. Setiap kejadian, setiap peristiwa itu didorong oleh dasar hukum yang kuat. Hukum sebab akibat. Contohnya, air itu mendorong tanaman subur. Kalau air tidak ada, tanaman tidak subur. Apakah air itu bisa diganti dengan ayat? Dengan zikir untuk menyuburkan tanaman? Tidak bisa. Air itu dasar hukum untuk mendorong tumbuhnya tanaman. Air itu tidak bisa diganti dengan perkataan Rasul, hadis Rasul, untuk menumbuhkan tanaman, menyuburkan. Tidak bisa. Itu jadi ini ilmu pasti. Saya berbicara ilmu. Itu dia. Saya berbicara kan tidak pernah mengeluarkan hadis. Kenapa? Karena hadis itu lemah. Tidak ada dasar hukumnya. Tidak kuat. Itu. Ya. Kalau saya pakai hadis itu di dalam berbicara, dalam berceramah, itu pembicaraan saya bisa rusak. Tidak terarah. Itu. Saya berbicara dengan ilmu, dengan perhitungan. Sedangkan di dalam hadis itu tidak ada perhitungan. Ilmunya kurang. Bercampur pula dengan dugaan. Itu. Diduga begini, begitu, dapat ini, dapat itu. Diduga ini yang akan terjadi segala macam. Bercampur itu. Hadis itu isinya. Itu sebabnya tidak bisa saya pakai hadis itu. Perkataan Rasul, walaupun itu langsung keluar dari mulut Rasul, tidak bisa saya pakai. Tidak bisa dijadikan dasar hukum. Walaupun itu hadis asli. Tapi saya tidak bisa memegangnya sebagai dasar hukum. Tidak bisa. Itu. Jadi pegangan saya itu ilmu. Dasar hukum saya itu kuat. Itu sebabnya tidak akan bisa orang menentang. Tidak akan bisa, tidak akan ada. Itu. Ilmu saya kokoh. Tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Itu dia. Itu pengetahuan yang saya miliki. Kokoh, kuat, tegak di langit dan di bumi. Karena pengetahuan saya berdasarkan hukum. Jadi itu yang saya peroleh dari Allah itu. Allah memberikan pengetahuan yang sebenar-benarnya kepada saya. Tidak bercampur dengan dugaan. Itu. Kenapa itu? Itu saya yang dapat. Ilmu yang sebenar-benarnya itu turun pada saya. Al-Quran yang sebenarnya itu ada pada diri saya. Saya satu-satunya. Nabi dan Rasul tidak dapat itu. Itu.
Jadi tidak main-main. Perkataan saya tidak main-main, ucapan saya. Jadi segala sesuatunya itu dikembalikan kepada Allah, artinya dikembalikan kepada ilmunya, dikembalikan kepada dasar hukumnya. Itu deh. Bukan dikembalikan kepada dugaan. Jadi setiap pembicaraan saya itu tidak keluar hadis Rasul, perkataan Rasul, tidak akan keluar itu. Karena perkataan Rasul itu dasar hukumnya lemah. Dasar hukumnya lemah. Kenapa itu? Sementara saya berbicara dengan dasar hukum yang kuat, ilmu yang kuat. Kenapa itu? Jadi saya mendapatkan itu petunjuk pelajaran itu Al-Mahdi. Itu saya. Tapi orang mungkin tidak percaya. Orang masih menunggu keturunan Rasul, orang Arab. Itu yang ditunggu-tunggu. Itu tidak akan ada itu. Saya lebih mengetahui tentang Al-Mahdi, orang yang diberi petunjuk. Yang sebenarnya itu saya sendiri. Tapi tidak mungkin pula saya mengatakan kepada masyarakat saya orangnya itu susah. Susah. Tentu saya diam. Saya bersikap menunggu. Jadi saya berbicara seperti ini, saya rekam supaya mereka memperhatikan, supaya mereka mempelajari. Supaya mereka memahami siapa diri saya, kan itu beda. Jadi itulah yang harus kita perhatikan, kita pahami, kita pikirkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.